Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Rafelina Muzana, NIM 2215015, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah. Video kali ini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Teori-Teori Kepribadian dosen pengampu Ibu Miska Zulpa SPDI MA dengan judul Teori Belajar Sosial Albert Bandura. Apa sih teori belajar sosial menurut Albert Bandura? Jadi teman-teman, teori belajar sosial menurut Albert Bandura yaitu adalah sebuah teori sosial atau teori kognitif yang dimana teori ini menekankan pentingnya proses mengamati dan meniru perilaku dan emosi orang lain. Tidak hanya itu, Albert Bandura juga menjelaskan bahwa teori belajar sosial ini juga menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi tingkah laku timbal balik, yang dimana timbal balik di sini berkesinambungan antara kognitif perilaku dan pengaruh terhadap lingkungan. Sebagai contoh kecil, yaitu orang tua berperan sebagai role model kepada anaknya, dan di dalam ruang lingkup sekolah, pengajar sebagai role model untuk peserta didik. Selanjutnya, menurut Albert Bandura bahwa sebagian besar manusia ini belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. Nah, inti dari belajar sosial ini adalah pemodelan atau modeling. Dan pemodelan ini merupakan salah satu langkah paling penting dalam proses pembelajaran secara terpadu. Teman-teman tahu nggak bahwa ada dua jenis pembelajaran melalui pengamatan menurut Albert Bandura. Yang pertama, ada pembelajaran melalui pengamatan dapat terjadi melalui kondisi yang dialami orang lain. Dan yang kedua, ada pembelajaran melalui pengamatan meniru perilaku model, meskipun model itu tidak mendapatkan penguatan positif atau penguatan negatif saat mengamati. Selanjutnya, ada konsep dasar teori belajar sosial menurut Albert Bandura yang meliputi 3 aspek. Yang pertama, ada tanpa penguatan, di mana orang yang belajar melakukan sesuatu hanya dengan mengamati, kemudian menirunya kembali. Yang kedua, ada determinasi resiprokal, yaitu pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik yang terus-menerus dengan lingkungannya. Dan yang ketiga, ada kognisi dan regulasi diri. Bandura menjelaskan bahwa manusia itu sebagai pribadi yang dapat mengatur dirinya, memengaruhi tingkah lakunya dengan cara mengatur pada lingkungannya. Yang terakhir adalah implikasinya teori belajar sosial Albert Bandura ini dalam proses pembelajaran. Jadi, Bandura ini menyatakan bahwa seseorang itu dapat belajar dari pengalaman yang tak langsung atau pengalaman pengganti dan belajar dengan hanya mengamati lalu menirunya dengan menggunakan perilakunya sendiri. Ada beberapa contoh implikasi teori belajar sosial Albert Bandura dalam proses pembelajaran di kelas. Yang pertama, peserta didik biasanya belajar hanya dengan mengamati apa yang ada di sekitarnya dan orang lain, yaitu gurunya. Karena di sini, guru berperan sebagai role model bagi peserta didik. Selanjutnya, guru dan orang tua harus memberikan perilaku yang sesuai dan hati-hati atau model perilaku yang baik. Nah, agar peserta didik dan anak ini tidak meniru perilaku yang tidak pantas. Nah, dan yang terakhir adalah di sini guru harus mampu membantu peserta didiknya agar mengembangkan sikap yang realistik dalam proses pendidikannya, apalagi dalam prestasi akademiknya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai teori belajar sosial Albert Bandura. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.